Sementara untuk ke Taibnya sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ahyuti, ini adalah situasi pusat perbelanjaan yang berada di lingkungan penginapan para jemaah haji asal Indonesia. Ketika tidak sedang berkegiatan di Masjidil Haram, jemaah haji kelihatan sekali sibuk ya ke pertokoan, ya datang ke pertokoan untuk berbelanja. Mungkin sebagian berbelanja untuk berbelanja oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Namun sebagian lagi memang berbelanja kebutuhan selama berada di tanah suci. Tidak bisa kita pungkiri Ahyuti bahwa walaupun kita sudah membawa bekal dari tanah air, di tanah suci ketika kita menunaikan ibadah haji, kita membutuhkan biaya-biaya tambahan, misalnya untuk tambahan konsumsi, atau mungkin kita pingin makanan-makanan asli tanah air ya untuk tambahan karena mungkin kita sudah kehabisan bekal gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Nah, mungkin calon jemaah haji bertanya-tanya ya, berapa sebenarnya uang saku minimal yang perlu kita bawa saat ibadah haji ke tanah suci Mekah? Tahun 2023 ada salah satu pembimbing ya dari salah satu KBIH mengatakan bahwa calon jemaah haji minimalnya harus membawa bekal minimal itu 10 juta rupiah. Itu untuk standar penghidupan selama berada di tanah suci. Benarkah demikian? Mari kita hitung Ahyuti berapa sebenarnya kebutuhan ya, kira-kira ya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk kita bawa di tanah suci sebagai bekal. Untuk mengetahui berapa banyak bekal kita, tentu kita akan lihat kebutuhannya Ahyuti. Kebutuhan pertama di sana adalah pertama kita perlu membayar dam. Membayar dam ini adalah suatu kewajiban karena haji dari Indonesia adalah haji tamatu. Bayar dam di sana di sekitar ya 600 hingga 900 rial Ahyuti. Ini masing-masing berbeda ya harganya. Jadi pada tahun 2023 bayar dam itu antara 600 sampai 900 rial per orang. Yang kedua adalah tambahan konsumsi Ahyuti. Ini harus kita cadangkan karena pengalaman tahun 2023 ada beberapa hari kita sempat kosong tidak mendapatkan jatah makan dari pemerintah ya, sehingga kita harus makan sendiri. Nah, ini harga makanan di sana tergantung ya. Kalau kita makan di pinggir jalan 5 rialan bisa dapat makanan ya, nasi dengan lauk pauk seadanya. Namun kalau di warung makan kita bisa mendapatkan harga 15 rial Ahyuti. Dan kalau kita makan sehari itu bisa sekitar 45 rial habisnya. Dan kalau kita dalam 4 hari misalnya kita harus menyediakan makan sendiri, maka kita harus menyediakan 180 rial. Yang ketiga adalah obat-obatan. Jika klinik kehabisan obat, maka anggarkan di diri kita sekitar 200 rial Ahyuti. Kita cadangkan uang kita 200 rial untuk obat-obatan. Cadangan biaya obat-obatan ini penting ya Ahyuti, terutama kalau kita membawa obat-obatan dalam porsi yang terbatas ya dari tanah air gitu, dan kemudian klinik juga dalam keadaan kosong, maka kita mau tidak mau harus membeli obat di tanah suci Mekah atau Madinah, dan itu harganya tidak murah. Jadi sebaiknya anggarkan untuk cadangan pembelian obat-obatan yang kita butuhkan Ahyuti.
Lalu yang keempat adalah sediakan untuk kemungkinan melakukan laundry di Madinah ya, karena kalau di Mekah disediakan mesin cuci bahkan tempat jemur, beda dengan di Madinah. Itu kalau kita laundry itu biayanya sekitar 18 rial per kilogram. Kalau dalam selama 9 hari kita di Madinah 2 kali cuci, kita bisa menghabiskan 36 rial Ahyuti. Tapi Ahyuti, tidak semua jamaah haji memakai jasa laundry untuk mencuci baju. Mereka mencuci baju dan menjemurnya di dalam kamar mandi demi menghemat biaya. Nah, kemudian berapa total jumlah kebutuhannya Ahyuti ya? Tadi bayar dam antara 600 sampai 900 rial, kemudian cadangan konsumsi sekitar 180 rial, obat jika klinik kosong 200 rial, dan laundry sekitar 36 rial. Total yang kita butuhkan selama di Tanah Suci itu 1.316 rial. Ini kebutuhan yang sangat minimal Ahyuti ya. Dan kalau dikurskan 1 rial 4.200, maka kita butuh 5.527.000 Ahyuti. Jadi kalau kita misalnya membawa uang saku sekitar 10 juta, tentu sudah bisa juga dengan dialokasikan untuk belanja oleh-oleh bagi saudara-saudara kita di tanah air Ahyuti. Lalu bagaimana dengan jamaah haji yang memang kondisi ekonominya terbatas? Tentu kita bisa membawa uang saku sesuai dengan perkiraan kebutuhan dasar ya di sana, dan jangan lupa bahwa setiap jemaah haji akan mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di Tanah Suci, di mana pada tahun 2024 itu akan mendapat sekitar 750 rial. Nah, ini mungkin bisa dipergunakan untuk membayar dam atau memenuhi kebutuhan jemaah haji selama di Tanah Suci. Ahyuti, inilah harga kebutuhan di Tanah Suci ya, yang mungkin akan kita perlukan di sana ya. Seperti misalnya kita kalau kehabisan sabun cuci misalnya, di sana ada dijual 5 rial gitu. Kemudian kalau orang yang suka ngopi, kehabisan kopi, di sana bisa membeli harganya sekitar 3 rial. Kemudian pop mie 3 sampai 5 rial. Telur rebus ya, itu 3 buah 5 rial. Kemudian ada bakwan bala-bala itu 3 buah 5 rial. Kemudian bubur kacang hijau 5 real. Kalau kita makan nasi campur, nasi pecel gitu, itu sekitar 5 sampai 15 real tergantung mau di pinggir jalan atau di warung makan ya. Kemudian soto atau bakso juga begitu, antara 5 sampai 15 rial tergantung lokasi kita membeli makanan itu ada di mana, apakah hanya di pinggir jalan atau di warung makan. Itu beda harganya gitu. Nah, kalau sudah mengetahui kebutuhan dasar kita di sana, tinggal di sana, kemudian harga barangnya sudah ketahuan, tinggal kita menyiapkan untuk membeli oleh-oleh untuk kerabat kita di tanah air. Syukron Ahyuti sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga memberikan manfaat. Barakallahu fikum.